Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya Mes Retail Investment. Hari ini tanggal 19 Desember 2023. Saya akan memberikan market update. Baik, kita akan langsung masuk ke bahasan terkait ISG dulu, teman-teman. Kita akan masuk bahasan terkait ISG. Oke, sebentar ya. Baik, ini adalah kondisi dari ISG bisa naik 0,98 poin ya. Ini kalau kita lihat, oke saya tarik dulu. Ini layar saya agak kecil ya teman-teman, tapi ini swing high swing low-nya sama ya. Jadi swing high swing low-nya sama. Swing high-nya saya ambil, maksud saya dalam tren dia turun, itu tarikannya itu saya ambil dari high IHSG di 7377. Kalau di weekly kelihatan ya 7377. Tapi karena di sini saya analisanya akan menggunakan daily, maka saya akan bawa ke daily. Nah, ini teman-teman. Ini adalah kondisi dari IHSG di mana IHSG kemarin kan turun tuh, gitu loh. IHSG kemarin turun, namun demikian hari ini penurunan kemarin sudah dilibas dilibas dengan sama atau ditutup dengan kenaikan hari ini. Jadi boleh dibilang impas gitu ya. Jadi kemarin turun dalam, tapi hari ini juga naiknya juga bisa menutup penurunan kemarin. Nah, kebetulan kemarin saya nggak bisa ngelihat intraday-nya dari market seperti apa, jadi saya nggak bisa lihat gambarannya. Intinya hari ini IHSG-nya sudah kembali ke opening yang kemarin ya. Dan ini untuk IHSG-nya ini sudah mendekati 7199 atau 7200-an ya. Kurang beberapa poin teman-teman. Dimana 7200-an itu adalah merupakan 78,2 retracement. Nah, untuk melihat gambarannya lebih jelas, mungkin bisa dilihat di chart ini teman-teman. Oke, ini adalah tarikan saya IHSG dalam weekly ya. Weekly-nya saya hanya menggunakan area yang lebih kecil. Oke, kita akan lihat. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah kondisi IHSG dengan cluster tarikan yang sama ya, dari Fibonacci swing high swing low-nya sama. Di weekly ini hari kedua ya minggu ini. Terlihat IHSG kemarin turun dan closing untuk minggu ini adalah kembali diangkat. Jadi secara candle sebenarnya hari ini IHSG-nya 2 hari dalam minggu ini IHSG-nya bagus banget ya. 2 hari dalam minggu ini pergerakan dari IHSG-nya bagus. Baik, kemudian kita lihat ya. IHSG hari ini bisa naik 68 poin atau hampir 1%. Mover dari market apa saja? Kita akan lihat bareng. Kita lihat dari ini utamanya mover market itu didominasi oleh brand ya. Kemudian ada Bian, kemudian TPIA, kemudian AMMN ya, masih sedikit aja tapi. Kemudian ada BRPT, AMRT. Nah, BRPT ini yang kemarin turun dalam. Terus kemarin satu grup boleh dibilang tidak bergerak ya, bahkan di open pagi hari ini masih turun. Saya kemarin sempat buy BRPT, hanya pegang mungkin sekitar 30 detik langsung saya buang. Jadi saya beli BRPT di 15 menit sebelum closing, langsung saya buang, netting aja. Hari ini opening pagi saya netting BRPT, kemudian juga sama siang saya beli lagi dan masih netting ya. Saya masih pegang ini barang di sekitar 1280. Jadi memang kalau kita lihat kelompok-kelompok dari brand BRPT ini secara pergerakan dia sering berganti atau berganti tarikan gitu loh. Artinya seperti yang sering saya sampaikan, kalau bankingnya bergerak biasanya brand CS diam. Kebalikannya adalah ketika brand CS-nya bergerak, bankingnya adalah diam. Baik, kemudian kita tengok dulu untuk world market ya. Oke teman-teman, saya cek dulu world market. Saya pakai laptop jadi agak berbeda tampilannya. Mungkin teman-teman sedikit notice perbedaan tersebut. Baik, ini adalah market dari bursa ya. Ini kita lihat bursa regional.
Ini tanggal 19 untuk Eropanya masih hijau ya. Kemudian untuk Amerika tadi malam tipis. Sedangkan untuk Asia mix ya, Asia mix. Oke, baik teman-teman, berikutnya kita tengok dulu untuk ini ya. Indeks penting. Apa saja indeks penting yang mungkin kita bisa cek ya. Pertama kita cek dulu DXY, dollar index, ini masih loading ya. Oke, masih loading untuk dolar index, sebentar teman-teman. Oke, ini adalah dolar indeks ya, dolar indeks. Sebentar saya cek dulu karena saya pakai layar kecil nggak bisa kelihatan DXY. Ini pergerakan dari daily dari dolar indeks di mana sekitar 2-3 hari ini mengalami penurunan setelah kemarin sempat naik ya. Ini di coretan saya sebelumnya saya sampaikan ketika dia kebentuk lower low berarti pesona dolarnya semakin melemah ya. Karena kalau kita lihat the Fed dalam beberapa hari yang lalu menyampaikan kemungkinan untuk tetap menahan suku bunga karena inflasi di Amerika yang sudah semakin terkendali. US 10 years bond biasanya juga akan mengikuti, dia ikut turun juga ketika dolar indeks turun. Kemudian VIX, kecemasan pasar remain same ya, sedikit ada retracement naik ke atas ya, trennya turun sehingga retracementnya atau reboundnya adalah ke atas. VIX ya, kecemasan pasar, fear and greed indexnya masih di area-area rendah lah, area-area bawah, artinya market cukup stabil, tidak ada kekhawatiran berlebihan. Baik, kemudian kita cek dulu untuk harga komoditas ya, harga komoditas sekarang seperti apa? Oke, saya lanjutkan, tadi sedang saya cek ya. Jadi untuk komoditas kita cek dulu, ini adalah minyak nih, ada sedikit rebound dari 70-an ke 72 ya, crude oil. Kemudian untuk coal ini di 144 ya. Coal kemarin memang sampai di 152. Jadi kalau kita lihat hari ini juga saham terkait coal sepertinya pada bergerak. Nah, ini kemudian adalah untuk emas di kisaran 2028 per troy ounce untuk sekarang emas sudah. Kemudian adalah untuk timah masih sama hitungannya. Untuk timahnya, untuk nikelnya juga masih sama hitungannya teman-teman ya. Jadi mungkin kita tidak terlalu terlalu fokus pada saham-saham terkait komoditas ya, mungkin memang lagi belum ininya gitu. Jadi sekilas saja terkait komoditas. Oke, baik teman-teman, saya akan lanjutkan bahasan terkait saham ya. Mungkin nggak banyak karena pilihan saya yang saya bahas di sini juga saham-saham yang saham-saham yang saya makan juga gitu loh. Jadi saya nggak ngebahas saham yang ini, yang saya sangat jarang makan. Cuman di sini juga nggak mungkin saya hanya ngebahas ini karena ada request juga dari teman-teman. Jadinya juga yang menjadi request teman ini tentu akan saya bahas juga teman-teman ya. Oke, seperti ini kondisinya teman-teman. Ini adalah, oke sebentar, saya ini memang agak beda ininya ya, settingannya menggunakan laptop ini memang agak berbeda, tapi saya harap teman-teman bisa maklum. Nanti akan saya berikan time code ya, supaya teman-teman juga tidak pusing untuk melihat video saya berdasarkan konten gitu. Oke, baik, saham yang pertama adalah BRPT. Ini masih lanjutan dengan yang kemarin ya teman-teman, bahasan tadi pagi tepatnya, karena saya agak kesulitan untuk update kemarin. Saya udah mulai mending, cuman suaranya mungkin masih agak diselingi dengan sedikit suara yang seperti flu gitu. Tapi it's okay, saya udah dalam recover ya. Oke, baik teman-teman, ini adalah BRPT, di mana BRPT itu kemarin break dari 38,2 retracement ya. Di sini break dari 38,2 retracement, targetnya ke
retracement dan sudah hampir kecapai kemarin dan langsung diajar kanan, sehingga closingnya dari BRPT itu bisa naik dari 1355 sampai closing di atas 1450 atau di atas 50 retracement. Dan bagusnya lagi untuk BRPT hari ini closingnya adalah di 1570. 1570 ini boleh dibilang pas merupakan 38 retracement atau kenaikan minimum dari BRPT sesuai Fibonacci-nya ya. Di sini adalah rebound dari 61,8 retracement. Kalau sering saya sampaikan, satu saham yang rebound dari 61,8 retracement, maka minimal kenaikan dia ada di minimal kenaikan atau istilahnya target utama kenaikannya dia adalah di 38 retracement. Nah, kalau dia sudah bisa lewatin 38 retracement, itu peluang untuk lanjut naik tren ini ya, tren singkat ini, retracement baru kemudian naik, ini peluangnya adalah lebih besar untuk terjadi kenaikan. Nah, kita bisa juga melihat kenaikan dari si BRPT ini udah sampai di mana ya. Jadi ketika dia naik dan retracement, maka Fibonacci ini kita gunakan untuk mencari support ya. Tapi ketika dia sudah mulai rebound dari dasar, Fibonacci juga kita gunakan untuk mencari resistan. Jadi di sini. Nah, di sini kita bisa lihat, saya cek dulu ya, teman-teman. Satu kemarin dia low-nya adalah di 1346. Jadi saya akan setting dulu 1346 oke. Nah, oke, udah set ya 1346 ya. Jadi yang teman-teman bisa perhatikan, kenaikan dari 1346 supportnya si BRPT itu the next-nya ada 1490 sudah berhasil dilewati hari ini ya. Kemudian ada 38 retracement 1577. Ya, ini tarikannya dari Fibonacci yang kiri sama kanan tuh mirip ya. Jadi kalau di kiri 1570, yang kanan 1577. Nah, kalau dari Fibonacci naik untuk mencari resistan kenaikannya si BRPT ini, maka yang harus teman-teman perhatikan adalah di 1650 ya. 1650 tuh di sini. Ini adalah 50 retracement dari tren dia turun ya. Saya masih pegang ini bara dan pergerakan hari ini oke ya teman-teman. Oke, kita langsung lihat. Sebentar, saya masih benar-benar agak kagok dengan settingan ini teman-teman. Oke, sebentar saya cek dulu. Saya mau menginfokan ke teman-teman ini terkait. Oke, ini asingnya untuk BRPT ya, kita cek dulu asingnya untuk BRPT hari ini masuk ya teman-teman. Asingnya untuk BRPT hari ini masuk besar. Hari ini masuk besar dan untuk volume ya cukup aja ya, volumenya cukup aja. Sekarang kita cek untuk intraday-nya dari si ini ya. Kita cek intraday-nya dari BRPT. Intraday-nya sedang loading karena saya pakai seluler jadi nggak begitu kenceng. BRPT sedang loading. Nah, BRPT memang belum cukup dominan ya, antara buyer seller masih sama-sama lah, masih belum ada yang begitu dominan. Ya memang masih dominan di seller sih. Seller 52%, buyernya 48%. Cuman kita bisa ngelihat bahwa setidaknya sudah ada perlawanan ya, setidaknya sudah ada perlawanan. Baik, kemudian kita cek dulu untuk saham berikutnya adalah brand ya. Kita cek dulu saham berikutnya adalah brand. Nah, untuk brand saya menggunakan chart 60 menit saja, sepertinya ini lebih enak ya. Ini chart yang lama juga yang sama. Jadi untuk brand nih teman-teman, ini rebound dari 61,8 retracement 71
7.129 ya. Hari ini kan sempat di 6 ribuan ya, 6.900 ya teman-teman. Saya sempat masuk di area situ. Terus dia sempat 74 sekian. Nah ini resistannya adalah 7515 ya untuk Brent, saya gunain 60 menit. Nah kemudian untuk Brent ini kita lihat dulu kondisi asingnya. Kondisi asingnya bagaimana hari ini? Asingnya net buy ya. Dengan volume sebenarnya masih biasa aja. Kita coba lihat intraday-nya dari si Brent ya. Brent intraday-nya memang agak terganggu banget saya teman-teman karena pakai laptop kecil 14 in. Oke, Brent loadingnya juga masih lama. Ini saya pakai seluler ya teman-teman, bukan pakai wifi. Nah ini untuk Brent masih belum ini juga ya. Masih belum ideal untuk suatu kenaikan karena masih 54% didominasi oleh sell at bid. Masih didominasi oleh sell at bid, 54% seller sell at bid. Namun setidaknya hari ini memang untuk Brent sama BRPT ada pergerakan. Baik, kemudian berikutnya ada TPIA. Saya sempat nggak tahu ceritanya kemarin ya karena pegang komputer sehari aja. Nah ternyata hari ini, ternyata kemarin dia sempat naik ya, break new high ya, break new high ya. Kita cek dulu karena ternyata kemarin dia sempat break new high dan hari ini mencoba untuk naik lagi teman-teman. Saya pengen punya barang ini tapi udah nggak punya. Seingat saya masih punya dari 47, jadi 4.700 tuh saya masih pegang, masih tradingan, tapi karena saya mau mudik juga akhirnya saya jual sebagian besar dan nggak pegang. Tapi ternyata kemarin naik break new high dan hari ini tembus lagi. Nah ini termasuk saham all time high, the sky is the limit ya. Musuhnya hanya orang-orang yang mau take profit ya, TPIA. Nah ini sayangnya hari ini net sell untuk asingnya. Ini cukup oke ya, chartnya bentuknya bagus banget. Kemudian kita lihat dulu intraday-nya untuk ini teman-teman, untuk MNC, untuk Brent, untuk TPIA. Nah, untuk TPIA ini loadingnya agak lama ya, saya di sini jadi mesti saya selingin ngomong juga ini teman-teman. Nah ini loadingnya agak lama. Jadi TPIA buyernya masih sedikit dominan. Buy at over, tapi masih sedikit aja, belum sangat dominan karena hanya 52% buyer buy di over ya, masih belum signifikan banget, masih belum signifikan banget ininya. Baik, kita cek berikutnya adalah ADMR. Kita cek berikutnya adalah ADMR nih teman-teman. Ini masih belum begitu bagus, ya enggak, ini tetap bagus ini. Maksud saya kenaikannya hari ini kan hampir 4% dan ada resistan kemarin yang sudah dites 1477. Ya ini barang sebenarnya barang saya sering punya ini, tapi saat ini karena banyak yang lebih menarik, saya lagi pegang yang lain yang lebih menarik ya teman-teman. Oke, kemudian kita cek dulu nih, saya cek dulu untuk ininya. Benar-benar saya keganggu dengan yang kecil ini teman-teman, layar yang kecil ini saya nggak bisa leluasa. Nah ini simpel aja sih, untuk resistan gunain di 1567 untuk ADMR. Kita cek dulu asingnya solid ya, masuk terus untuk ADMR ini. Kita coba lihat intraday-nya dari ADMR ya, intraday-nya dari ADMR. Nah ini saya aja kerepotan ini ngatur-ngatur ininya ADMR. Oke, ADMR kita klik dulu. Nah loadingnya kan agak lama juga kan, loadingnya agak lama. Ini juga belum nongol teman-teman,
masih belum begitu signifikan ya. Baik, kemudian Pegeo teman-teman, ini kemarin saya sempat punya dan agak-agak bosen, tapi akhirnya kan sempat bergerak. Nah ternyata hari kemarin ini dia naik dan kepentok 50 retracement seperti hari Jumat. Jadi di hari Jumat kepentok 50 retracement dan mengalami retracement wajar koreksi. Untuk supportnya di 1150 dan hari ini bisa retest resistan di 1250 ya. Untuk Pegeo kita cek dulu. 2 hari ini asingnya net sell. Saya nggak punya, sedang tidak punya. Hari ini sempat memantau sih, tapi ngelihat hasilnya net sell cukup besar. Ini mungkin saya urungkan dulu untuk ngelihat. Ya mungkin kalau misalkan ada pergerakan atau pergerakan dari Pegeo ini di harga yang lebih menarik ya. Tapi ini masih selalu masuk ke pantauan saya ya teman-teman. Baik, untuk berikutnya ini juga masih belum ada dominasi buyer seller yang kuat untuk Pegeo. Baik, kemudian kita cek dulu saham tradingan saya, tapi nggak berani banyak-banyak, adalah Arto. Arto setelah sentuh 3850 ini mengalami koreksi ya, retracement. Dimana retracementnya ini kemarin sempat break 38,2 retracement di sekitar berapa ini? Saya cek dulu di sekitar 2995, namun hari ini closingnya sedikit di atasnya. Sebenarnya dia terbuka peluang target ke 2427 ya teman-teman untuk Arto. Sengnya masih net sell terus ya untuk Arto. Oke, baik teman-teman, berikutnya ini ada satu saham yang menarik nih secara teknikalnya, yaitu ACES ya. ACES secara teknikalnya menarik banget ini. 2 hari sudah naik nih. Ini sebenarnya di minggu-minggu lalu saya pantau, cuman kemarin ternyata saya nggak bisa bikin konten, dan ini barang sudah naik 2 hari. Nah, kita akan bicara dulu tren besarnya dari ACES. Di mana ACES itu dalam tren naiknya koreksi sampai di MA 200 sampai di 50 retracement. Ini wajar ya. Ini umumnya orang ngantri itu di area situ 50 retracement. Cuman memang di 50 retracement ini dia ada konsolidasi yang mungkin cukup lama ya, seminggu ya. Ya nggak lama sih, seminggu. Reakumulasi di 50 retracement, reakumulasi di MA 200 umum. Dan dia tidak jebol di bawah 50, di bawah MA 200, artinya dia masih terjaga di dalam bullish zone ya, bullish area gitu. Nah, ini saya geser ke kiri teman-teman, karena tadi adalah kita melihat koreksinya si ACES ini sampai di mana gitu. Nah, sekarang dia udah naik nih 2 hari. Sekarang kita akan cek resistan dia di mana sih gitu. Nah, ukur aja dengan menggunakan Fibonacci. Saya geser ke kiri. Di Fibonacci yang naik ini fungsinya adalah untuk mencari resistan. Ini saya geser lagi ke kiri. Untuk mencari resistannya si ACES ini ketika dia naik. Ketika dia naik di berapa aja sih resistannya dia gitu. Nah, ternyata ACES ini kemarin naik sudah lewatin 716. Dan hari ini juga sudah testing 752, target resistan sementara 781 atau 50 retracement ya. Kemudian bagaimana kondisi asingnya? Hari ini asingnya banyak masuk ya, hijau biru ya. Daily-nya kemarin naik dengan volume, berarti confirm, dan memang benar dikonfirm hari ini naik lebih tinggi. Namun untuk volumenya tidak lebih besar dari kemarin. Kalau misalkan hari ini volumenya tetap tinggi, ini kemungkinan besar sekali dia akan naik dengan power yang kuat ya teman-teman. Langsung kita cek intraday-nya dari ACES. Intraday-nya dari ACES. Oke, kita lihat. Loadingnya agak lama ya, jadi mungkin saya selingin supaya saya bisa bikin time code yang lebih enak. Nah, loadingnya agak lama. Ya, ini di jelang closing, 1 jam jelang closing ada
hajar kanan nih, dominasi buyernya meningkat pesat. Dan kita bisa ngelihat buyernya 60% buy at over ya, atau hajar kanan. Secara intraday-nya 60% buy at over ya. Baik, kemudian hari ini saya juga trading Raja teman-teman ya, Raja. Jadi saham yang bergerak selalu saya sikat kalau saya berada di depan layar ya, Raja. Kita lihat Raja modelnya ya berarti seperti TPIA ya. Jadi saham yang naik terus dia ada consolidation after flying dan dia breakout. Saya masuk tapi hanya tradingan saja ya. Tradingan saja, cuan exit gitu. Ini untuk Raja masih menarik banget sih, cuman ya kita tunggu waktu yang tepat untuk entry ya. Oke. Untuk asingnya masih masuk terus teman-teman. Untuk asingnya masih masuk terus. Volume hari ini ketika breakout lagi, kan dia ada breakout dengan volume. Konsolidasi volume kecil dan ketika breakout lagi volumenya besar. Ini yang benar ya. Pergerakan Raja yang benar seperti ini. Nih, kemudian kita lihat Raja ininya. Raja sabar dulu, loadingnya memang agak lama ya. Ini bagian sini loadingnya agak lama ya. Nah ini di sekitar 2 jam setelah market open langsung digas ya teman-teman, langsung digas. Ini hijaunya di atas, dominasi buyernya 57% buy at over. Baik, kemudian ada satu saham yang menarik juga nih teman-teman. Era. Apakah ini akhir tahun orang mau pada beli HP untuk hadiah ataupun bonusan ya? Oke, ini sebenarnya kalau di catatan saya sepertinya masuk di bahasan nih kemarin. Kenapa? Karena saya nggak bisa update tarikan yang sebelumnya karena nggak saya ekspor chartnya. Nah, ini barang tipikal yang bagus ya teman-teman. Jadi dalam dia penurunan ini dia sudah testing resistan dan testing support dan tembus resistan. Penembusan resistan itu terjadi kemarin, yang mana hari ini lanjut ya. Jadi memang sebelumnya sempat tembus resistan di sekitar November ya, di sini November. Baru kemudian kemarin break lagi 378 dan hari ini sampai 410. Nah, kalau bagi trader itu masuknya di 327 deket-deket ke, maksud saya deket-deket breakout ya. Di 378 kira-kira begitu, tapi kalau yang mau curi start sudah spec buy di area-area agak bawah sehingga ketika dia beneran breakout sudah dapat harga dasar ya, sehingga ketika breakoutnya harganya udah di bawah. Nah, ini yang teman-teman bisa perhatikan, 50 retracement 438 dan EMA 200-nya 461 untuk tes ya. Saya untuk era ya, saya tunggu agak lama sebenarnya ini barang. Dan bagusnya untuk era kenaikan 2 hari ini didorong oleh volume. Walaupun sayangnya asingnya adalah net sell ya, tapi ini bukan serta-merta kalau asingnya net sell terus nggak naik, enggak ya. Kita cek intraday-nya dari era. Ya, ini intraday-nya dari era teman-teman. Awalnya memang agak berat, tapi di jelang sesi 2 langsung terjadi kenaikan volume buy at over ya. Dimana memang masih tipis, 52% buyer buy at over. Oke, baik teman-teman, dalam keterbatasan saya menyampaikan informasi ini dengan sedikit resource yang ada, mungkin banyak kekurangannya ya, mungkin suaranya nggak sebagus yang biasanya, mungkin layarnya nggak sebagus yang biasanya, tampilannya gitu, mungkin nggak lancar seperti biasanya. Namun semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya, karena apa yang saya bahas ini sebagian besar adalah saham yang saya tradingkan. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.